Ya, I like ya. alhamdulillah begituan, sehat dan rock and roll. Asik. Gi, ini kan udah Ya, 2,5 bulan nih, hampir 3 bulan nih ya. hmm. Kita istilahnya di rumah aja gara-gara pandemi. Lu masih sepedaan atau sama sekali nggak sepedaan? Masih sepedaan, walaupun bukan Masih untuk ya? kegiatan, walaupun bukan buat kegiatan transport, tapi buat kegiatan gerak aja, gerak badan. Jadi gue kalau naik sepedaan, itu langsung gue bikin target, sampai sana gue langsung balik lagi muter-muter gitu aja. Oh, ya pokoknya cuman buat bergerak aja ya. Nyari keringat Betul. istilahnya gitu nggak? Setuju, karena kalau nggak gerak gue kayaknya susah gitu loh. Apa, ada yang Iya. kurang dalam kesehariannya. Oh, keren, keren. Iya. Tadi tadi kan dengerin obrolan sama Pak Noel ya Oh, dari dengerin banget. dari Balai Konservasi SDA Sulut tentang Yaki. Lu udah pernah Salam kenal lihat loh Pak Yaki? Noel, salam kenal. Tadi saya dengar salamnya juga. Aduh, terima kasih banget. Tuh, tuh. Dan dengar ceritanya yang luar biasa. Jadi kita Iya ngomongin keren ya. Yaki yang ada di Tangkoko ya. Iya, lu udah pernah ke Tangkoko belum? Gue udah pernah ke Tangkoko tapi belum sempat sampai ngeliat ke Yakinya karena waktu itu waktunya sangat terbatas. Dan menurut gue Heeh. Tangkoko salah satu taman nasional yang gokil sih karena landscape-nya juga keren, hutannya Oh juga iya masih ya. bagus dan fasilitasnya juga banyak ya sangat mumpuni lah untuk orang-orang yang masih pertama kali mau belajar soal alam-alam Indonesia karena ada pathway yang dibikin kan dan di sana Mm-mm. lengkap dari habitat yakinya sendiri, ada burung, terus Mm. juga ada tarsius dan Lu Tarsius, vegetasinya Tarsius juga udah lihat langsung Tarsius. udah lihat langsung. Oh, Emang Yaki yang emang belum ya? ajaib. Yakinya Oh iya belum ya. karena Heeh. tadi kan dibilang mungkin dia ada di lebih ke dalam dari wilayah Tangkoko karena kalau kita cuma ada di luar mungkin nggak terlalu sering kelihatan gitu karena mereka sering menghindari kan sebenarnya kan social distancing tadi yang katanya Pak Itu dia, Noel iya iya itu iya iya makanya keren ya. kita Tapi kalah loh. kalau mau lihat Yaki langsung sih Heeh. pernah ada juga di Ragunan. Iya, iya, tapi kan ya kayaknya ya Ya pasti nggak di habitatnya pasti beda. Tapi iyalah. maksudku kalau misalnya orang pengen belajar mau nggak mau cuman Ragunan sih yang ada Iya apa sih. menyimpan satwa-satwa yang dilindungi juga ada di sana dan menurut gue terlepas dari pro dan kontra itu salah satu gambaran-gambaran yang bisa kita lihat tentang kekayaan habitat kita yang ada di Indonesia ini gitu loh. Ya, 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 ya. Ya makanya ada, namanya kebun binatang supaya kita bisa lihat Ya. langsung. Itu kan juga buat buat Taman Marga belajar ya. Satwa, Taman Tam- Marga Satwa. Taman marga. Lu pasti suka sepedaan sampai sampai itu deh. Iya, Kebun iya binatang banget, Ragunan. banget, banget. Enak banget soalnya paling banyak pohon di daerah selatan. Nah, Iya. gue pengen denger cerita lo tentang keanekaragaman hayati Indonesia. Oke, tadi gue salah ngomong tentang Taman Nasional itu Taman Wisata Alam Tangkoko, Taman Wisata Alam Ya, Tangkoko, ya. dan kebetulan salah satu yang jadi destinasi wisata di daerah Sulawesi Utara. Selain ada Bunaken di Manado, ada juga Ah, Tangkoko yang menurut gue menunjukkan bagaimana setiap pulau kita punya karakteristik. Tadi disebutin ya, Yaki ada di daerah Tangkoko. Terus ya. Cendrawasih sudah tahu pasti ada di Wasur dan segala Papua. macam. Terus ada di gajah masih kita bisa ketemuin di Sumatera, Waikambas atau Baikambas, Taman Nasional Bukit Barisan, Rangkong, ya Rangkong, Badak, Owa, di Owa, oh, Badak, ya, Anoa, Tarsius, ya. Gila ya? Tarsius, orang utan. Ternyata kita ada di sebuah negeri yang lengkap, kap semuanya ada. Dan di situ makin Hmm. muncul rasa kecintaan gue dan rasa bangga dan rasa syukur tentang apa sih yang bisa kita lakukan itu yang paling penting kan Ya, tentang ya. apa semua yang kita punya ini kalau kita Mhm, berkunjung ke taman nasional ataupun taman wisata alam kebetulan juga mhm. sempat pergi ke Riung di daerah Flores eh, kita bisa melihat banyak sekali kendala-kendala yang tadi seperti Pak Noel udah ceritain masih ada perilaku-perilaku yang tidak bersahabat sama Ya, habitat ya. keaslian di sana dan itu yang mestinya kita rubah mindsetnya sebagai orang yang berbangsa Indonesia pengen datang ke Taman Wisata Alam atau Taman Ya, Nasional kita harus sudah punya sikap tuh
Begitu sampai di sana Ya. kita jangan lagi menyamaratakan wisata yang biasa kita lakukan, pergi ke daerah-daerah ya kayak ke Dufan ataupun ke mall, itu Ya, udah ya, ya. nggak bisa diterapkan begitu aja di tempat-tempat seperti itu, karena itulah kekayaan yang menurut gue secara alamiah ada, bukan direkayasa. Harusnya itu Ya, ya, ya. yang kita harus appreciate. Gimana caranya? Ya, kita harus punya informasi pertama yang paling banyak. Terus kita belajar bagaimana cara hidup yang lebih harmoni atau selaras sama keadaan alam Ya. sekitarnya. Terus ketiga, kita mempersiapkan diri juga dengan peralatan-peralatan yang jangan sampai membuat kita menjadikan objek pembuang limbah di tempat itu. Jadi Ya. itu yang menurut gue informasi yang harusnya lengkap buat teman-teman yang suka traveling atau adventure ke daerah tersebut, harus dieksplorasi. Karena dari Sabang sampai Merauke, ini nggak ada wilayah-wilayah yang punya apa namanya tandingannya gitu loh. Cuma di negeri ini aku dengan melihat mata kepala sendiri bersyukur seperti Opi bilang, kita punya kesempatan pergi ke sana, pergi ke sini. Kita Itu nggak rezekinya ada. ya. Aku bersyukur banget kita punya profesi kayak gini ya. Benar. Masing-masing daerah ya punya kekhasannya masing-masing ya, flora dan faunanya. Ini yang bikin Indonesia sangat istimewa ya. Ya, istilah dari Sabang sampai Merauke, udah kebudayaannya, bahasa ya beragam, kemudian kekayaan hayatinya, flora dan fauna. Maksudnya Indonesia kurang apa gitu? It's really special. Ya, kita makanya bangga banget lokasi kita sendiri, Indonesia sendiri udah ditahbiskan sebagai paru-paru dunia, ya kan? Sebagai Coral Triangle, pusat makanan perikanan dunia. Terus dan juga dilintasi garis Khatulistiwa sehingga hangat. Dan itu menunjukkan kita punya peranan yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan planet bumi ini sendiri. Dan ini gue sangat-sangat pengen kita sama-sama menyemangati, yuk kita nih yang ada di daerah perkotaan, ternyata bisa menyumbangkan hal-hal yang baik tanpa harus mungkin jauh-jauh pergi ke pelosok-pelosok untuk melakukan kegiatan itu. Di kota-kota kita juga bisa. Tadi kalau Opi nanya, udah berapa banyak sih tempat daerah-daerah yang sempat dilihat sama gue waktu dari tahun 98 sampai sekarang, wah banyak jujur banget. Tapi ternyata belum semuanya, Pi. Belum semua. I know, tidak akan habis. Itu kan artinya menunjukkan gila, kita aja sendiri yang udah lumayan lama ada di wilayah ini masih sangat terkagum-kagum gitu begitu nyampe ke daerah yang baru. Yang gila keren banget yang seperti ini. Selalu ada kejutan. Istilahnya, katanya nih ada orang yang bilang bahwa tidak cukup satu kehidupan, ya, satu hidup nih, seumur hidup satu masa kehidupan ya. Masa hidup untuk melihat Indonesia yang detail ya, satu persatu. Ada orang saintis yang pernah ngomong bahwa 1 meter persegi di hutan tropis Indonesia. Ya, gue ambil generalisasi seluruh hutan tropis Indonesia, kemungkinan besar setiap 1 meter persegi akan ditemukan satu spesies baru. Lo bisa bayangin. Oh iya? Sudah pernah disoundingkan oleh para saintis dunia yang pernah masuk ke pelosok hutan dan mereka dengan peralatannya, entah itu meneliti, tiba-tiba mereka menemukan satu spesies jamur baru, entah itu sekedar ilalang baru atau enggak, dan ternyata ada di wilayah kita, ditahbiskan sebagai wilayah yang ajaib karena itu tadi, dari 1 meter persegi mereka bisa menemukan berbagai macam spesies baru. Bagaimana dengan keadaan hutan-hutan kita yang luasnya masih moga-moga terus terjaga dan tambah luas, dan itu kan benar-benar lumayan jadi sebuah pencerahan bahwa ini gila bener, negeri ini luar biasa gitu loh. I know. Dengan kehadirannya seperti itu. Hidup Indonesia. Kita cinta Indonesia banget ya, Gi ya. Kita selalu mengenal lo sebagai orang yang ya istilahnya peduli lingkungan. Itu kata yang apa ya, yang sudah klise lah ya. Tapi memang lo menjalani hidup perilaku hidup ramah lingkungan sehari-hari ya kan.
Dan gue inget banget apa ada istilah juga yang gue juga kebetulan juga gue pakai istilah itu bahwa kita memang mencintai lingkungan harus dari diri sendiri, dari hal-hal yang sederhana dan dari diri sendiri. Ya itu dia tadi misalnya buang sampah. Terus ini plastik-plastik di rumah gue juga sudah nyaris nol, ya kan? Kemana-mana. Anak gue juga sama tuh. Anak gue kalau misalnya belanja kemana, udah nggak mau pakai kantong plastik. Bawanya kadang-kadang kalau lupa bawa tas, bawa gini aja nih, kotak apa susu apa gitu kan. Nah, kalau Nugi sebagai seorang bapak, ya kan, suaminya Sita, gimana? Kasih tips deh ke ibu-ibu kayak gue nih yang jelita, jelang 50 tahun, ya kan? Kasih tips gimana sih kita share ngajarin anak supaya nanti generasinya anak kita sudah benar-benar aware untuk menjaga lingkungan. 3 menit. Oke. Pertama, selalu perkenalkan wilayah outdoor kepada anak-anak supaya mereka langsung bersentuhan dengan matahari, dengan tumbuhan kalau di rumah ada tumbuhan, atau dengan tanah itu sendiri. Kedua, kita kasih lihat apa yang mereka bisa temukan di wilayah-wilayah sekitar rumah. Misalnya tentang air yang kalau nggak mengalir akan menjadikan sebuah masalah di perumahan kita. Itu dulu yang paling dekat. Dan ketiga, ajarin bagaimana caranya beraktivitas yang ramah lingkungan kemana-mana. Jujur aja saya sama anak-anak lebih milih boncengan naik sepeda. Misalnya anak gue yang paling kecil masih kelas 3 SD belum bisa keluar dari rumah komplek, gue boncengin naik sepeda. Kita jalan-jalan dengan jarak 1 sampai 3 km atau 5 km kita naik sepeda untuk ke daerah sekitar rumah. Di situ dia bisa ngerasain perbedaannya. Enak gak naik sepeda? Enakan mana naik sepeda atau naik mobil? Di situ dia ngomongnya enakan naik sepeda, Dadah. Kenapa? Karena bisa ngeliat, ada ini, ada kucing, ada ini. Jadi mata mereka dilatih untuk melihat sesuatu yang sifatnya lebih detail ketimbang cuma naik mobil, duduk, nyalain AC, dan mereka ngerasain itu udah dari kecil sih. Adventuring ya jadinya ya. Adventure itu ditumbuhkan dari kecil dan akhirnya kebiasaan mereka. Kalau kemarin sempat gue liburan ngajakin mereka ke daerah-daerah seperti itu, kita bikin camping dengan teman-teman sekolah, kita kenalkan dengan apa yang namanya sumber mata air di air terjun, terus habis itu kita berjalan-jalan ke pantai. Dan menurut gue itu satu hal yang biasanya dipilih untuk liburan yang paling menyenangkan sebenarnya ketimbang kita pergi ke fasilitas yang nggak alamiah. Dan menurut gue ini mall gitu ya. Ya. Dan harus jadi walk the talk. Jangan kita cuma ngajarin, tapi kita juga harus jalanin. Jadi kemana-mana anak-anakku selalu mau cuman pergi ke Plaza Bintaro terdekat ini, gue selalu bawa tas belanja sendiri. Mereka masing-masing bawa juga botol minum sendiri. Jadi mereka nggak beli air kemasan, kecuali mereka pengen banget misalnya beli coklat atau segala macam, akhirnya mereka beli minuman coklat maksudnya, karena kita bawanya kan air putih. Dan disitulah timbul rasa itu, dan mereka sendiri akhirnya mengerti tentang apa yang sebenarnya bapaknya jalanin sampai sekarang. Kalau ditanya di sekolahan, mereka bisa menjawab dengan gampang ya, karena kalau kita jadi manusia yang jahat sama bumi ya buminya nanti rusak dan kita jadi mati gitu. Jawabannya simpel aja. Dan itu yang memang kenyataan. Aku sih selalu jalanin itu. Jadi mereka ngelihat sendiri. Kenapa sih Dada, manggil gue Dada naik sepeda kemana-mana? Soalnya kalau naik mobil nanti Dada malah jadi makin nggak sehat. Kedua, Dada makin boros. Ketiga, ternyata Dada juga jadi bikin udara jadi nggak enak kalau terus-terusan naik mobil kemana-mana. Lu sepedahan di Bintaro dan Jakarta, itu nggak ngeganggu tuh polusinya, asap kendaraan? Itu jujur udah jadi pertanyaan dari tahun gue mulai bersepeda di transportasi 2009. Jawabannya adalah gue percaya sama metabolisme yang maha kuasa. Udah itu aja. Karena sampai sekarang masih hidup ya. Bukan juga masih hidup, gue udah dicek segala macam, nggak ada masalah sama paru-paru. That's good. Alhamdulillah. Keren banget. Karena keringet dan detak jantung kita benar-benar mensterilkan racun-racun yang dalam tubuh kita. Ini gue rasa nanti kita bilang sama perusahaan ojol,
Kita kayaknya harus siapin ojek sepeda deh. Salah satu kandidatnya dulu. Itu kayak di kota ya. Terima kasih Nugi. Terima kasih Sobat Hijau. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. I love you, Pur. Dah.